Nah, di sini teman-teman ketika Persebaya Surabaya melakukan build up dari lini belakang dari posisi Ripki ke posisi Hansamu. Nah, di sini kalian perhatikan ada posisi Anthony sama Paris Aditama, teman-teman. Mereka jarang melakukan pressure terhadap pergerakan dari Arian Williams, teman-teman. Mereka malah menunggu ke posisi di sini, posisi sini. Tujuan untuk apa? Oke guys, ulang coba-coba. Nah teman-teman, kali ini kita bakalan membedah taktik yang digunakan Coach Joko Susilo, teman-teman, di pertandingan awal Liga 1 ketika menghadapi Persebaya Surabaya. Nah, pada pertandingan ini permainan Persik Kediri menurut aku sangat-sangat luar biasa di awal musim di pertandingan awal Liga 1. Nah, pada pertandingan kali ini skor akhir teman-teman 1-1. Tetapi dalam segi permainan, organisasi permainan Persik Kediri sangat-sangat patut kita perhitungkan. Nah, tanpa berlama-lama lagi teman-teman, kita langsung membahas pertandingan kali ini. Nah, baik teman-teman, di sini formasi yang digunakan oleh Persebaya sama Persik Kediri. Persebaya teman-teman menggunakan formasi 4-3-3 yang bertransformasi kadang berubah menjadi 4-2-3-1 teman-teman, ataupun 4-1-2-3 teman-teman. Di sini teman-teman Persik Kediri menggunakan formasi 5-3-2 dan bertransformasi teman-teman menjadi formasi 3-5-2 teman-teman. Ada beberapa poin yang bakal kita bahas. Nah, kita langsung menuju ke permainan Persik Kediri dan Persebaya Surabaya. Nah, pada pertandingan ini seperti biasanya Persebaya Surabaya teman-teman selalu dan sering teman-teman memanfaatkan dari sisi flank kiri Persebaya itu sendiri ataupun dari sisi flank kanan Persebaya itu sendiri. Nah, ini rutin dilakukan Persebaya Surabaya mulai dari pramusim sampai di Liga 1. Nah, jadi teman-teman, apa yang dilakukan Persik Kediri pada pertandingan kali ini? Nah, pada pertandingan kali ini teman-teman Persik Kediri menggunakan dua striker di depan. Ada Paris sama Tony. Permainan mereka teman-teman, Anthony teman-teman sama Paris, mereka selalu bermain melebar gimana? Nah, mereka teman-teman jarang berada di posisi tengah, baik itu Anthony ataupun Paris. Mereka teman-teman melebar ke sisi sayap, ke sisi flank. Nah, jadi di sini teman-teman Persik Kediri mengharapkan pergerakan dari second line ketika melakukan penyerangan, baik itu dari Gaspar sendiri, baik itu Adi Eko ataupun Sakido. Nah, di sini teman-teman, apa fungsi daripada pergerakan Anthony, Nugroho sama Paris Aditama berada di posisi ini? Salah satunya teman-teman untuk memutus sirkulasi bola yang diberikan ataupun yang didapat oleh Hansamu teman-teman, di mana ketika Persebaya Surabaya melakukan serangan ataupun build up serangan langsung ke kiri, langsung ke kanan permainan Surabaya itu sendiri. Jadi teman-teman, selanjutnya akibat apa yang dilakukan oleh Persik Kediri membuat mau nggak mau teman-teman Arian Williams harus turun jauh ke belakang untuk mengambil bola teman-teman. Kenapa Arian Williams harus mundur ke belakang untuk mengambil bola? Karena pemain-pemain dari Koko Ari ataupun Irianto teman-teman nggak dapat space kosong untuk melakukan akselerasi ataupun membangun serangan masuk ke Irfan Jaya ataupun 8 itu sendiri teman-teman. Jadi terputus. Jadi mau nggak mau teman-teman Arian Williams harus turun ke belakang untuk menjemput bola. Tetapi teman-teman, ketika pemain-pemain dari Persebaya melakukan umpan atau membangun serangan dari posisi Arian Williams, menariknya Sakido, Adi Eko teman-teman, Konate berada di posisi seperti ini dalam permainan sesungguhnya teman-teman, atau berada posisi mereka seperti ini. Nah, antara posisi seperti ini sering mereka lakukan ataupun posisi mereka di sini. Nah, ketika Arian Williams mendapat bola teman-teman seperti posisi seperti ini, Arian Williams juga kesusahan, kerepotan karena ketika dia mengambil atau membuild up serangan dari tengah terputus teman-teman, atau tidak bisa menembus ke posisi Tolib teman-teman ataupun Konate. Kenapa terputus teman-teman? Karena adanya tiga orang ini teman-teman, Gaspar, Adi Eko teman-teman, Sakido, yang memutus pergerakan ke posisi sini, Konate ataupun Tolib. Nah, sedangkan ketika Arian Williams teman-teman melakukan serangan lagi melalui posisi kanan, posisi kiri teman-teman, terputus lagi teman-teman karena adanya pergerakan Anthony Nugroho langsung menutup ini, ataupun pergerakan Paris Aditama langsung menutup Koko Ari teman-teman. Dan ini terus-menerus dilakukan oleh Persik Kediri sampai babak habis pertandingan teman-teman. Dan ini teman-teman membuat pergerakan Konate, kalau kalian menonton pada pertandingan ini, mati teman-teman, dalam tanda kutip mati pergerakannya, dan permainan dari Persebaya Surabaya juga tidak berkembang dan tidak melakukan improvisasi. Dan sedangkan apa yang dilakukan Coach Joko teman-teman berhasil mematikan lini tengah Persebaya sampai lini dari build up lini belakang Persebaya itu sendiri teman-teman, sehingga pada permainan ini Persik Kediri selalu unggul teman-teman karena adanya yang saling mengcover satu sama lain. Sampai seperti itulah terus-menerus teman-teman. Nah, tanpa berlama-lama lagi kita langsung melihat videonya biar kalian semakin percaya.
Nah, di sini teman-teman bisa kalian perhatikan, di sini teman-teman pemain Persebaya Surabaya melakukan build up serangan dari belakang. Ada posisi Arif teman-teman. Nah, di sini di lini tengah teman-teman kesusahan pemain Persebaya untuk menembus. Buktinya gimana? Di sini teman-teman ada satu pemain Gaspar, ada Eko teman-teman sama Sakido. Nah, Sakido memarking pergerakan Hambali Tholib, sedangkan Gaspar teman-teman menutup pergerakan Konate Makan. Nah, makanya teman-teman mau nggak mau Aryan Williams harus turun menjemput bola. Nah, ataupun mundur ke belakang teman-teman untuk menarik atau memecah konsentrasi lini tengah dari Persik Kediri itu sendiri. Nah, salah satu yang dilakukan Persebaya teman-teman melakukan serangan dari sisi flank kiri, sisi flank kanan dari Persebaya itu sendiri. Nah, kali ini Persik Kediri berhasil memang menutup pergerakan itu semua dengan apa? Dengan menempatkan posisi Anthony teman-teman sama Paris Aditama tidak stay berada di tengah teman-teman sebagai striker sejati, malah mereka melebar permainan teman-teman untuk menutup pergerakan dari Irianto ataupun menutup pergerakan dari Koko Ari teman-teman, dari Paris Aditama. Kita lihat ya, nih teman-teman. Nah teman-teman, langsung kan di pressure teman-teman, kan kita lihat. Nah, putus teman-teman, putus, jeber. Kita lanjut ya. Di sini teman Persik Kediri menggunakan 5 back. Ada 1 back, ada 1 back, ada 1 back, ada 1 back, ada 1 back. Dani Saputra melakukan lemparan ke dalam teman-teman. Nah, di sini ketika mereka Persik Kediri bertahan, mereka menggunakan 5 back, sedangkan ketika mereka membuild up serangan menggunakan 3 back. Nah, ketika menggunakan 5 back teman-teman, pergerakan David da Silva tidak leluasa. Kenapa tidak leluasa? David da Silva tipenya harus mempunyai ruang kosong, lari gocek sekali, lari kencang. Seperti itu teman-teman. Nah, kali ini apa yang dilakukan Ibo teman-teman? Dia langsung mempressure ketika bola itu akan menuju ke David da Silva itu sendiri. Kita lanjut ya. Nah, contoh ini teman-teman pemain Persik Kediri ya melakukan penyerangan teman-teman. Apa yang terjadi di depan mereka, striker mereka kita saksikan. Kita lihat kali ini serangan dari duduk perkara pertama. Di sini tak ada satupun striker. Striker mereka kemana? Nih, di sini teman-teman Anthony Putronugroho melebar ke kanan, sedangkan nah, sedangkan teman-teman bola diletak untuk melebar ke posisi kiri, ada Paris Aditama. Nah, ini tujuannya apa teman-teman? Untuk memecah konsentrasi dari Hansamu sama pergerakan dari Arif Satria teman-teman. Dan itu pertama. Yang kedua, ketika pemain Persebaya Surabaya memegang bola, memutuskan bola teman-teman, langsung bisa ditutup oleh Paris Aditama ataupun Anthony Nugroho posisi flank kiri ataupun flank kanan daripada Persebaya itu sendiri teman-teman. Kalau di posisi tengah udah ditutup oleh Gaspar, Eko sama posisi dari Sakido teman-teman. Itu pola yang digunakan oleh Persik Kediri. Makanya Paris Aditama, Anthony Putronugroho teman bermain selalu melebar, memanfaatkan second line-nya. Kita lihat nih. Kita lihat. Nah, ini teman-teman dari second line yang dimanfaatkan dari Gaspar ya. Ya aduh, out. Kita lanjut. Nah, di sini teman-teman ketika Persebaya Surabaya melakukan build up dari lini belakang, dari posisi Ripki ke posisi Hansamu. Nah, di sini kalian perhatikan ada posisi Anthony sama Paris Aditama teman-teman. Mereka jarang melakukan pressure terhadap pergerakan dari Aryan Williams teman-teman. Mereka malah menunggu ke posisi di sini, posisi sini. Tujuan untuk apa? Sekali lagi teman-teman, untuk menutup pergerakan dari back kiri ataupun back kanan daripada Persebaya itu sendiri. Nah, siapa yang menutup pergerakan di sini teman? Bisa Gaspar, bisa Eko teman-teman, ataupun Sakido nih. Nah, di sini teman-teman pergerakan Hambali Tholib udah di pressure, udah di cover oleh Sakido. Kita lihat. Lihat. Nah, langsung di pressure teman-teman. Nah, kita lihat di sini juga Konate langsung ditutup Gaspar, Eko teman-teman menutup pergerakan dari lini tengah Persebaya. Kita lihat. Nah, balik lagi ke belakang. Manfaatkan ke sisi flank lagi kan. Geser bola ke kiri. Itu terus teman-teman dilakukan dan itu berhasil ditutup. Nah, ditutup lagi kan. Nah, jadi kebingungan mau nggak mau teman-teman pergerakan dari Konate teman-teman bergerak ke kiri, ke kanan, ke belakang, tapi tetap juga nggak bisa optimal. Kita lihat ke kanan lagi. Nah, gitu teman-teman, tukar terus. Nah, di sini Persik Kediri secara nyata teman-teman, secara jelas menggunakan 5 back. 1 2 3 4 5. Nah, posisi dari David da Silva juga tidak bebas, tidak leluasa. Nah, di sini teman-teman David da Silva. Karena kalau di posisi ini sangat-sangat tidak memungkinkan karena adanya pergerakan dari Johan Ibo sama pergerakan Eko teman-teman yang siap mengcover pergerakan David da Silva. Nah, kenapa David da Silva berada di sini? Seperti yang aku bilang, karakter David da Silva harus ada ruang kosong yang dimana dia lari kencang, skill
kencang lari. Seperti itu aja teman-teman. Makanya David da Silva mau nggak mau harus dia keluar daripada zona yang biasanya dia tempatin. Kalau kalian nonton analisa aku tentang David da Silva, tertutup teman-teman, karena Paris Aditama lihat nih, striker Persik Kediri mundur teman-teman, menutup flank kanan, flank kiri dari Persebaya Surabaya. Itu strategi cerdas teman-teman. Nah, di sini pergerakan Anthony Nugroho pun stay teman-teman. Di sini memang menutup pergerakan dari back kiri daripada Persebaya Surabaya. Enggak, sangat-sangat jauh dia dari back kiri Persebaya Surabaya. Nah, di sini teman-teman, ketika Persik Kediri melakukan penyerangan, perhatikan di sisi sini nggak ada satu striker. Anthony Nugroho teman-teman tetap di flank kanan, sedangkan Paris Aditama teman-teman melebar ke posisi kiri. Nah, di sini ada Dani Saputra. Nah, di sinilah teman-teman pentingnya aku bilang tadi stamina untuk menutup ataupun mengcover pergerakan dari second line Persik Kediri ketika melakukan cutback. Kita lihat apa yang dilakukan Paris Aditama. Kita lihat. Nah, melebar ke kiri. Nah, kita lihat teman-teman. Nah, di sini cepat teman-teman, Gaspar sama Anthony Nugroho yang tadi mereka di flank kanan dan Gaspar berada di tengah, teman-teman langsung menusuk. Nah, kalian bayangkan kocar-kacir udah. Hansamu teman-teman menutup ke posisi kanan permainan Persebaya Surabaya, dan di sini kosong teman-teman, dan itulah berhasil apa yang dilakukan Persik Kediri untuk mengecoh lini belakang Persebaya Surabaya. Kita lihat. Lihat teman-teman, lihat. Nah, sayangnya umpannya kurang maksimal ya, sayang kali. Kita lanjut ya. Dan ini teman-teman ketika pemain Persebaya Surabaya berhasil mengintercept. Nah, jadi di sini teman-teman semua pemain Persik Kediri udah siap teman-teman dengan bola tersebut ketika Persik Kediri gagal mensirkulasikan bola. Di sini dijaga, di sini udah ditutup. Kita lihat. Dan sampai lini belakang teman-teman, Johan Ibo udah siap-siap untuk menutup pergerakan dari David da Silva. Kita lihat sama-sama. Nah, lihat. Nah, diintercept. Nah, ini kan dilakukan Williams teman-teman, umpan ke David da Silva. Apa yang dilakukan Ibo sama lini belakang Persik berhasil teman-teman untuk pergerakan David da Silva. David da Silva nggak boleh dikasih ada rongga space ruang seperti ini. Please kalian nonton analisa aku tentang David da Silva. Nah, di sini apa yang dilakukan lini belakang Persik Kediri, khususnya Johan Ibo teman-teman, pada pertandingan ini gacor permainannya. Dia langsung menutup, dia langsung meng-pressure teman-teman. Lihat apa yang dilakukannya. Lihat teman-teman, fokus kalian ke posisi sini. David da Silva, dan posisi nanti di sini datang tiba-tiba Johan Ibo. Kita lihat. Nah, ini ya kelihatan ya. Bola ketika udah diumpan, Johan Ibo teman-teman langsung bergerak ke posisi David da Silva. Apa yang dilakukannya? Nah, ditutup langsung teman-teman. Ada pemain Persik Kediri satu, ada Johan Ibo. Di sini juga teman-teman pergerakan udah ditutup oleh pemain Persik Kediri juga. Dan ini teman-teman membuat David da Silva pada pertandingan ini susah karena dia nggak ada space yang bisa dia dapat akibat permainan cantik dari lini belakang Persik Kediri. Kita lihat. Ini berikan bola kepada David da Silva, melihat ada pergerakan dari putus. Luar biasa marking teman-teman, pressure yang dilakukan oleh pemain Persik Kediri. Kita lanjut ya. Nah, makanya salut aku bilang memang kredit point untuk Johan Ibo. Nah, di sini pemain Persik Kediri melakukan build up serangan. Nah, yang menariknya pergerakan Johan Ibo yang berada di sini teman-teman, dia maju teman-teman seolah-olah dalam tanda kutip menjadi DMF. Nah, tujuannya apa? Untuk menarik pergerakan David da Silva teman-teman untuk mengikuti pergerakan Johan Ibo ataupun menarik pergerakan dari 3 gelandang Persebaya Surabaya. Biar fokus ke Johan Ibo. Kita lihat. Ini teman-teman seolah-olah menjadi pemain nomor 6. Nah. Di sini teman posisi Johan Ibo membuat pemain-pemain Persebaya Surabaya tertarik ke posisinya Konatip. Ini teman-teman. Di sini. Nah, jadi leluasa pemain Persik Kediri lain untuk memutuskan umpan kemana yang mau Persik lakukan umpan. Nih, di sini contohnya Bakmas, nggak ada pressure dia. Nah, lihat teman-teman, nggak ada pressure kan, bebas umpan kemanapun. Jadi bisa berpikir. Itu teman-teman, kita lanjut ya. Nah, inilah puncaknya teman-teman keberhasilan dari Persik Kediri. Serangan di menit-menit pertengahan teman-teman. Ini gacor sini ya. Nih, kalian perhatikan pergerakan Paris Aditama. Ini pergerakan dari Anthony teman-teman. Nah, di sini lagi dan lagi tak ada satu striker. Nah, di sini teman-teman Hansamu tertarik ya pergerakan Gaspar. Kita lihat. Nah, di sini teman-teman Paris Aditama bakalan melakukan umpan dengan memanfaatkan teman-teman second line Gaspar ataupun Anthony teman-teman, yang terutama teman-teman dari second line selalu dimanfaatkan Persik Kediri. Nah, di sini pemain Persik Kediri teman-teman, kelebihan pemain juga ya. Dari sisi di sini ada Dani Saputra teman-teman 2 lawan 1. Ada beberapa opsi yang dilakukan Paris Aditama. Kita lihat teman-teman, dalam keadaan seperti ini Gaspar, Anthony teman-teman masuk merapat ke posisi ke dalam. Nah, di sini diumpan, akhirnya dapat handball. Ketika nggak dapat handball pun mungkin bisa disambut oleh Gaspar. Inilah puncak teman-teman. Strategi dia jenius banget sih aku lihat nih.
Gokil sih, maka pada permainan ini Persebaya Surabaya sangat-sangat susah teman-teman, dan mau nggak mau salah satu cara untuk mengalahkan Persik Kediri pun dengan memanfaatkan kesalahan pemain Persik Kediri itu sendiri. Dan akhirnya Persebaya Surabaya juga menggolkan, mencetak gol ke gawang Persik Kediri dengan bola ataupun dari umpan-umpan free kick ya. Nah ini teman-teman kita lihat golnya, ini gacor Gaspar nih, Gaspar jeber. Oke teman-teman, semoga kalian suka video. Kalau suka kalian video udah tahu apa yang harus kalian lakukan. See you the next video. Bye.